Halo semuanya. Jadi, aku udah dapat sebuah email dengan hashtag berani jujur. Eee, oke, ini kayaknya dia masih nggak mau dibacain namanya deh. Jadi mungkin aku panggil siapa ya? Aku samarin menjadi Vira, biar nggak ketahuan nama aslinya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget karena akan ada part untuk berani jujur dan bisa ngungkapin yang sebenarnya sulit untuk diungkapin. Karena bukan berarti kita nggak berani untuk jujur dengan keadaan, tapi kita berusaha untuk kuat dan bersikap. Ya udahlah, mau digimanain lagi katanya. Sedikit cerita ya kak, kalau bisa akunya disamarin. Tenang, udah aku samarin jadi Vira. Aku adalah anak introvert yang susah untuk mengenal orang baru. Tapi sebenarnya nggak canggung juga sih untuk welcome ke orang. Cuman untuk lebih dalam memang butuh waktu. Vira punya kesamaan kayak aku nih. Aku juga orangnya introvert dan kalau untuk bisa lebih deep into someone harus butuh waktu lebih lama lagi gitu. Lanjut, aku ngerasain banget ketika aku kenal dia waktu itu. Entah kenapa ya, jual mahal itu emang penting. Karena kita baru kenal dia dan nggak mungkin langsung bisa klop dengan dia kan. Waktu dari situ aku mulai kenal dia dengan chat tiap hari. Dia yang selalu ngasih kabar, padahal aku sendiri nggak minta. Dia yang selalu pamit kemana-mana, sedangkan aku jual mahal dengan seolah-olah nggak peduli padahal aslinya aku peduli. Hal itu terus berulang dan mulai sedikit aku berusaha terbuka ke dia. Kita baru dekat 1 bulan, tapi mungkin saat itu tuh dua-duanya lagi capek. Egonya sama-sama tinggi dan ternyata dia memutuskan untuk pamit. Di sini kita nggak pacaran karena aku sendiri takut untuk itu. Entah kenapa, di saat itu juga aku ngerasa kehilangan dia. Aku ngerasa kehilangan orang yang klik gitu. Pikiranku rasanya kayak gue terhenti nih. Kaget sih waktu dia bilang gitu. Dan aku juga nggak bisa ngomong yang gimana-gimana ke dia. Hari pun berlalu. Bahkan udah berbulan-bulan, aku berusaha datang ke kota dia dan di rumah temanku di situ. Sekitar 3-4 lah. 3-4 kali lah mungkin, tapi aku belum ketemu dia sepenuhnya. Yang awal mungkin ketemu karena disengaja dan ternyata dia bilang nggak bisa. Waktu itu mungkin wajahku terlihat sedih dan dia kan teman dari temanku. Temanku kayak bantu aku buat gimana caranya bisa ketemu dia. Oh jadi Vira tuh punya teman dan temennya itu adalah teman dari orang yang Vira suka dan orang yang pernah deketin Vira. Waktu ketemu mau ngomong tentang yang aku rasain, nggak kuat lihat senyumnya. Entah kayak langsung plong gitu sedihnya. Aku cuman bilang beberapa kata ke dia, maaf aja gitu. Aku nggak tahu dia nanggepinnya gimana. Kalau diingat-ingat sampai sekarang, udah hampir 9 bulan kali ya. Aku masih dengan perasaan yang sama dan masih ngerasa jaga hati buat dia. Padahal ada orang yang mau berusaha untuk kenal sama aku, berusaha bahagiain aku. Tapi aku seakan-akan menutup semua itu. Prinsipku cuma, aku masih luka nih. Jangan sampai aku mulai lagi, tapi ujung-ujungnya sama. Aku juga kena luka lagi. Aku masih belum siap. Aku percaya sama Allah bahwa dia di sana baik-baik aja. Dan aku di sini juga berusaha jaga hati. Oh, aku pernah dengar dari podcast juga bahwa kita sebagai manusia nggak perlu mikir-mikir takdir Allah. Cukup kita berusaha untuk menjaga pandangan kita. Itu sih kayak yang bisa aku bagi. Karena aku pengen semua tahu cerita ini bisa diambil baiknya aja. Dan Vira ngasih pesan buat kita-kita semua, pendengar podcast Kita dan Waktu yang mungkin bisa jadi kalian catat atau bisa jadi reminder sederhana. Nah, pesan aku sih kak, untuk yang lelah berjuang, it is okay untuk berhenti. Yang masih mau maju, dikuatin lagi ya hatinya. Sekecil apapun perjuangan, insya Allah ada hasilnya. Walaupun ujung-ujungnya dia bukan untuk kita. Setidaknya, kita sudah berusaha jujur dengan diri sendiri bahwa
kita ada rasa dengan dia. Maaf ya Kak cerita tentang ini, karena seumpama cerita tentang keluarga atau self-healing, aku berusaha tutup itu dan orang lain hanya perlu tahu aku bahagia, gitu aja sih Kak. Makasih banyak Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Vira. Kalau dari ceritanya Vira sih di sini yang bisa aku kasih respons adalah ternyata mereka tuh nggak pacaran kan. Dan waktu itu Vira juga masih jual mahal ke dia. Dan mungkin yang bisa aku tangkap di sini adalah cowoknya capek karena dia tuh udah nge-reach duluan, udah berusaha untuk ngechat duluan dari awal, sampai akhirnya kayak lelah dan gak menemukan sebuah titik yang mana bisa menemukan yang bisa bikin bahagia si cowok itu ada gitu loh. Dan yang bisa aku kasih saran adalah kalau memang dari awal kamu suka sama seseorang, ya kamu bilang aja. Apalagi seseorang itu udah tahu dan udah kasih sinyal yang baik gitu loh. Tapi jangan sampai kamu berusaha buat atau memaksa untuk suka padahal kamu gak ada rasa sama sekali. Ya bilang aja, karena membuang-buang waktu seseorang itu adalah hal yang sangat salah. Jadi di sini yang aku tekanin adalah, ya kalau memang kamu suka, just saying. Dan kalau enggak ya just saying itu juga gitu loh. Jangan pernah terlalu mempertimbangkan perasaan kita, karena yang namanya menjalin hubungan tuh adalah dua hati yang harus harus ngerasa oke-oke aja gitu.